Nah, Sinteyong rombak skuad timnas Indonesia. 11 nama dari babak kualifikasi dicoret. Informasi bola selanjutnya, tak mau kalah dengan timnas Indonesia, Vietnam ingin naturalisasi 20 pemain. Dan informasi yang terakhir, inilah 5 pemain bintang yang gagal ikut TC timnas Indonesia di Turki. Nomor 1 bikin Sinteyong jadi bahan omongan. Simak selengkapnya di sini bersama saya untuk Anda. Ya, Sinteyong sudah memilih 29 pemain timnas Indonesia untuk persiapan Piala Asia 2023. Mereka akan menjalani pemusatan latihan atau TC sampai 6 Januari 2024. Nantinya jumlah ini akan mengerucut menjadi 23 pemain yang akan bermain di Piala Asia nanti. Dan menariknya dari daftar yang sudah dirilis, hampir 11 pemain yang dicoret sejak babak kualifikasi lalu. Ya, di posisi kiper pada kualifikasi Piala Asia 2023 lalu ada nama Nadeo Argawinata dan Adi Satrio. Namun kali ini Sinteyong memberikan tempat pada Hernando Ari, Emriandi, dan Syahrul Trisna. Diprediksi mereka akan menjadi nama yang akan dibawa ke Piala Asia nanti. Nah, beranjak ke sektor pertahanan, Fahrudin Arianto dan Koko Ari akhirnya tidak masuk skuad Garuda. Seperti diketahui, sektor back timnas saat ini sudah cukup solid dan punya banyak pilihan. Nah, terbaru Justin Hubner menjadi kekuatan baru yang dibawa ke Piala Asia. Selain itu, ada Wahyu Prasetyo yang baru saja debut beberapa waktu yang lalu. Totalnya ada 10 back yang dipilih oleh Sinteyong untuk persiapan TC nantinya. Di sektor gelandang, perombakan yang cukup masif sedang terjadi. 5 pemain yang membawa skuad Garuda lolos dari babak kualifikasi akhirnya pun dicoret. Mereka adalah Stefano Lillipali, Muhammad Rafli, Rahmat Irianto, Syahrian Abimanyu, dan Alfiandra Dewangga. Nah, sudah sempat masuk daftar, Irianto akhirnya dicoret karena mengalami cedera. Duo Marcelino Ferdinand dan Ivar Jenner akhirnya juga bisa merapat ke timnas setelah sempat mengalami cedera. Nah, pemain debutan Arkan Fikri juga kembali mendapatkan panggilan kali ini menuju sektor penyerangan. 2 pemain cepat yakni Terence Puhiri dan Irfan Jaya tidak masuk dalam tim. Lini depan justru mengandalkan pemain muda seperti Rafael Struik, Ramadan Sananta, dan Hoki Caraka. Mereka pun juga sudah sukses mendapatkan tempat di klubnya. Hal ini sudah sesuai dengan kriteria Sinteyong yang memang gemar memaksimalkan pemain-pemain muda. Dan kita beralih ke informasi bola selanjutnya. Ya, Federasi Sepak Bola Vietnam atau VFF dikabarkan masih akan melakukan program naturalisasi untuk memperkuat timnas Vietnam pada masa depan. Menurut Bong Dang, saat ini ada 20 pemain yang siap mengikuti program naturalisasi tersebut. Program naturalisasi memang gencar digaungkan pada era kepemimpinan pelatih Philippe Troussier di timnas Vietnam. Penyebabnya karena Vietnam masih kesulitan bersaing di level Asia. Ya, pelatih Philippe Troussier memiliki ambisi untuk membentuk skuad Vietnam yang mampu bersaing di level Asia dan juga dunia. Jalan pintasnya adalah memanggil pemain keturunan Vietnam dan ditawari untuk mengikuti program naturalisasi. Nah, pemain-pemain yang ingin dinaturalisasi Vietnam berasal dari Korea Selatan, Jepang, Bulgaria, Rusia, Republik Czechia, sampai Perancis. Pelatih Philippe Troussier berharap para pemain keturunan ini bisa menyelesaikan proses naturalisasinya sesegera mungkin. Dan sejauh ini terdapat 2 pemain naturalisasi yang ada di skuad timnas Vietnam dan mereka adalah Dang Van Lam dan Philippe Nguyen yang sama-sama berperan sebagai kiper. Nah, timnas Vietnam sendiri sepertinya memang mengikuti jejak timnas Indonesia yang agresif dalam menaturalisasi pemain untuk kebutuhan tim nasional. Sejauh ini sudah ada 6 pemain yang dinaturalisasi di bawah kepemimpinan pelatih Sinteyong. Mereka adalah Sandy Wallace, Jordi Amat, Shani Patinama, Ivar Jenner, dan juga ada Rafael Struik, lalu ada Justin Hubner. Program naturalisasi masih akan berlanjut. Ada 2 nama yang tinggal diambil sumpahnya menjadi WNI, yakni Jay Itses dan juga Nathan Joaon. Selain itu, Ragnar Oratmangun disebut akan menyusul pada tahun 2024 nanti. Ya, kehadiran para pemain naturalisasi milik Vietnam nanti tentu bakal menjadi mimpi buruk bagi timnas Indonesia. Vietnam tentu secara kualitas juga bakal semakin melejit.
Sebelum diperkuat banyak pemain naturalisasi saja, timnas Indonesia sudah kesusahan mengalahkan Vietnam. Meskipun timnas Indonesia juga punya pemain naturalisasi berkualitas, namun sukar memanggil mereka untuk di luar agenda FIFA. Adapun biasanya setelah menaturalisasi, pemain Vietnam menawarkan untuk bermain di liga lokal. Jadi timnas Indonesia tentu harus lebih bekerja keras untuk mengalahkan Vietnam. Dan di informasi yang terakhir, sebanyak 5 pemain bintang yang gagal ikut TC timnas Indonesia di Turki akan diulas hari ini. Ya, pelatih timnas Indonesia seperti diketahui Sinteyong sudah mengumumkan 29 nama yang akan dibawa untuk melakoni pemusatan latihan atau TC di Turki pada 20 Desember sampai 6 Januari nanti. Dari nama-nama yang dipanggil ada pesepak bola yang baru saja resmi memegang paspor Indonesia, yaitu Justin Hubner. Namun ada juga beberapa pemain top yang gagal ikut ke Turki karena berbagai alasan. Siapa sajakah mereka? Yang kelima ada Nadeo Argawinata dari Borneo FC. Ya, Nadeo Argawinata tampil oke bersama Borneo FC pada musim ini. Dari 23 pertandingan di Liga 1, gawang Nadeo hanya kemasukan 16 gol. Ia juga tercatat sebagai kiper lokal dengan saves terbanyak di Liga 1 2023-2024, yakni sebanyak 73 kali. Namun performa buruk Nadeo saat timnas Indonesia kalah 1-5 dari Irak di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia disinyalir menjadi alasan Sinteyong tak memanggil kembali kiper berusia 26 tahun tersebut. Yang keempat, Rizky Pora dari Barito Putra. Ya, Rizky Pora memang sudah tak muda lagi, usianya sudah 34 tahun, tapi secara skill pemain milik Barito Putra ini masih bisa diadu. Ia tercatat mengoleksi 6 assist dari 22 penampilan di Liga 1. Ketimbang pemain lokal lainnya, jumlah assist Rizky Pora hanya kalah dari winger Borneo FC Stefano Lillipali. Yang ketiga ada Nathan Chow Aon dari Swansea City U21. Ya, Nathan Chow Aon gagal memperkuat timnas Indonesia di Turki karena masih belum memegang paspor Indonesia. Fullback berusia 21 tahun ini tak bisa didaftarkan karena batas waktu pendaftaran untuk Piala Asia 2023 sudah ditutup pada Minggu 10 Desember kemarin. Yang kelima ada Jay Ises dari Venesia. Ya, nasib Jay Ises sama seperti Nathan Chow Aon, yakni gagal memperkuat timnas Indonesia karena belum memegang paspor Indonesia. Padahal tenaga Jay Ises sangat diperlukan untuk memperkuat lini tengah timnas Indonesia. Jay dapat membentuk lini tengah yang kuat bersama Ivar Jenner. Dengan absennya Jay Ises di TC Turki di Piala Asia 2023, maka posisi double gelandang pivot kemungkinan dipercayakan kepada Ivar Jenner dan juga Matlock. Lalu yang pertama ada Stefano Lillipali dari Borneo FC. Ya, di posisi puncak ada Stefano Lillipali. Banyak yang menyayangkan tidak dibawanya gelandang berusia 33 tahun itu, mengingat yang bersangkutan berstatus pemain lokal tersubur di Liga 1 dengan 9 gol. Selain itu, Stefano Lillipali juga berstatus sebagai pencetak assist terbanyak di Liga 1 2023-2024 dengan jumlah 11. Alih-alih memanggil Stefano Lillipali, Sinteyong memilih menyertakan Egy Maulana Fikri dan Dendi Sulistiawan. Karena itulah Sinteyong ramai menjadi omongan di media sosial karena keputusannya tidak menyertakan Lillipali. Tapi terlepas dari itu, rencananya timnas Indonesia akan menggelar 2 laga uji coba di Turki, yakni bertemu dengan Libya pada 2 dan 5 Januari 2024 nanti.